nama saya Muhammad Iqbal Hakim dengan akhiran NPM 36, Prodi Teknik Mesin, Universitas Borneo Tarakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal yang A. Di sini diketahui itu F1, F2, RAE, RAS, RAE dan RBE. Nah, ditanya itu adalah RAX, RAE, RBE. Di sini saya akan menjelaskan rumus RAX-nya. Di arah horizontal ini atau sumbu X itu cuma ada dua, yaitu RAX yang arahnya ke kanan dan F2 yang arahnya ke kiri. Oke, di sini saya akan menuliskan rumusnya. Maka kita masukkan arah yang horizontal tersebut. Nah, kenapa bisa negatif F2? Karena gaya yang arahnya ke kiri itu jadi negatif. Jadi kita pindah hasilkan jadi kita langsung turunkan. Karena pindah hasil tersebut, maka nilai F2-nya jadi positif. Karena balok seimbang, maka nilainya harus 0. Jadi kita langsung menuliskan saja persamaannya. Nah, kenapa bisa negatif F1? Itu karena gaya vertikalnya yang arah ke bawah. Jadi kita pindah luaskan. Oke, selanjutnya karena pindah diluaskan, maka nilai F1-nya itu menjadi positif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di momen A-nya. Jadi di sini kita akan karena tumpuannya itu di A, jadi nilai F1 dan RAE dan F1-nya itu tidak memiliki nilai karena mereka saling berlawanan. Maka titik A itu F1 dan RAE itu tidak ada. Jadi yang memiliki gaya itu cuma RBY, dan gayanya itu ke atas. Maka setiap titik yang ada di A itu tidak dihitung. Jadi di sini saya akan memasuki RBY. Karena arah RBY ini ke atas, maka dia menjadi positif. Nah, di sini dari titik A ke titik RB itu memiliki jarak, jadi kita langsung menghitung jaraknya saja, yaitu L.
Jadi kita turunkan saja RB. Nah, karena di sini kali tadi, jadi kita pindah ruaskan menjadi bagi, yaitu nilai 0 dibagi apapun itu hasilnya tetap 0. Oke, sekarang kita lanjut ke momen sigma momen B. Nah, setiap titik yang berdekatan dengan tumpuan B itu tidak dihitung karena tidak memiliki jarak. Nah, di sini yang memiliki gaya itu adalah F1 dan RAY. Jadi kita masukkan. Nah, karena F1 ini berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia itu positif. Dan RAY karena dia searah jarum jam, maka dia negatif. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan maka nilai itu F1 sama dengan RAY karena dipindah ruaskan tadi. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus momen, yaitu F1 dikali jarak atau log dikali jarak. Nah, karena kedua gaya ini memiliki suku yang sama, maka bisa dicoret. Jadi kita turunkan, atau biar bisa lebih enak dilihat, maka jadi inilah nilai atau angka terakhir dari momen sigma momen B. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang B. Nah, yang pertama ini yang ditanyakan itu AX, RAY, dan RB nya. Jadi kita buat dulu RAX. Nah, kita lihat gaya yang horizontal itu ada berapa. Nah, di gambar ini cuma ada satu, yaitu RAX sama dengan 0. Karena gayanya cuma satu, maka hasilnya cuma ini. Oke, selanjutnya kita ke RAY. Jadi di sini kita lihat arah gaya yang vertikal. Nah, di sini ada W, RAY, dan RBY. Nah, karena W ini arahnya ke bawah, maka dia jadi negatif. Nah, karena beban merata ini memiliki jarak dari ujung ke ujung, maka dikali dengan uang. Nah, selanjutnya karena RAY ini arahnya ke atas, jadi positif. Dan begitu pun RBY yang arahnya ke atas. Jadi kita turunkan saja RAY dan RBY nya. Nah, di sini kita pindah ruaskan negatif menjadi positif.
Jadi kita turunkan ini. Maka hasilnya jadi inilah hasil dari RAY atau sigma PV-nya. Kenapa bisa L/2? Karena itu sudah perhitungan dari beban meratanya. Terus RBY dikali dengan jarak atau long. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan menjadi nah, di sini kita bisa kalikan L kali L sama dengan L kuadrat. Nah, selanjutnya kita turunkan saja RBY nya sama dengan W kali L bagi 2. Sini kita bisa coret saja L nya. Maka inilah hasil akhir dari sigma momen A nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sigma momen B. Jadi di sini kita akan berfokus pada tumpuan B. Nah, di sini yang memiliki gaya itu RAY dan W-nya. Nah, berhubungan RBY ini berdekatan dengan tumpuan B, maka tidak memiliki jarak atau nilai. Maka di sini yang memiliki gaya itu adalah RAY dan W-nya. Jadi di sini kita akan berfokus pada tumpuan B. Nah, di sini yang memiliki gaya itu W. W itu berlawanan arah jarum jam, maka nilainya itu positif. Dan RAY itu searah jarum jam, maka nilainya negatif. Nah, untuk RB itu tidak memiliki nilai karena dia berdekatan dengan tumpuan B, maka tidak dihitung. Maka langsung saja masukkan momen W-nya. Nah, karena RAY ini searah jarum jam, maka dia negatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus momen, yaitu gaya kali jarak. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ini adalah perhitungan dari beban merata. Nah, selanjutnya kita turunkan Nah, jadi yang negatif RAY kali L ini kita pindah ruaskan menjadi nah, selanjutnya turunkan saja dibagi
sama dengan RAY kali L. Nah, di sini L kali L sama dengan 2. Jadi ini L kuadrat atau L pangkat 2. Nah, langsung turunkan saja. Nah, di sini langsung saja kita coret L dan L kuadratnya di sini. Nah, jadi ini hasil akhirnya, atau bisa dituliskan agar lebih bagus dilihat. Jadi jadi inilah hasil akhir dari sigma momen B nya. Oke, selanjutnya kita masuk soal yang C. Yang pertama kita menjelaskan rumus sigma fx nya. Nah, sini kita lihat arah arah horizontalnya, arah x. Maka kita tuliskan. Nah, inilah hasil dari RAX nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sigma RAE nya. Kita tuliskan saja rumusnya, sigma FY sama dengan 0. Nah, di sini yang memiliki gaya vertikal itu X yang arah gayanya ke bawah, dan RAE yang gayanya arah ke atas, dan RBE yang juga arahnya ke atas. Maka kita tuliskan, karena X ini arahnya ke bawah, maka jadi negatif. Nah, kenapa bisa 1/2? Karena ini beban meretanya itu tidak rata, jadi 1/2. Dan beban yang tidak merata ini memiliki jarak dari ujung ke ujung, maka kita masukkan M-nya. Terus RAE, karena RAE-nya ke atas, jadi nilainya itu positif. Nah, dan begitu pun juga RBE yang arahnya ke atas. Nah, terus kita langsung turunkan saja RAE dan RBE nya. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan yang negatif 1/2 X kali M. Nah, karena dipindah ruaskan maka jadi nilainya positif. Nah, inilah hasil nilai dari sigma FY-nya atau RAE-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sigma momen A-nya. Nah, di sini kita akan berfokus pada tumpuan A. Sini yang bekerja pada tumpuan A itu adalah RBY dan X-nya. Karena RAE ini berdekatan pada tumpuan A, maka tidak memiliki gaya. Jadi langsung kita tulis saja di sini. Karena gaya X ini arah gayanya ke bawah, maka dia menjadi negatif. Dan yang RBY ini arah vertikalnya ke atas, maka dia menjadi positif. Nah, maka kita selanjutnya masuk ke rumus momen, yaitu gaya dikali jarak. Sini negatif 1/2. Kenapa bisa dapat negatif 1/2? Karena ini nilai dari
X-nya yang arah vertikal itu yang arahnya ke bawah. Nah, kenapa bisa dapat 1/3? Ini dapatnya dari beban bearing yang dirotasikan menjadi 1/3 atau berotasi. Sehingga dikali dengan jarak. Terus ditambah dengan RBY. Selanjutnya kita turunkan RBY ini. Oh, di sini RBY dikali jarak yaitu M. Sini dikali M. Nah, di sini kita pindah ruaskan menjadi positif sehingga selanjutnya kita turunkan RBY-nya. Nah, ini kita kalikan 1 kali 1 sama dengan 1 dan 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, di sini M kali M sama dengan M kuadrat. Selanjutnya kita turunkan RBY-nya. Nah, di sini M-nya kita coret dan sini juga. Maka ini nilai karena M ini dicoret, jadi di sini cuman M-nya juga dicoret, sehingga di sini kita turunkan RBY-nya dengan 1/6 X dengan M. Jadi ini nilai akhir dari sigma momon A. Oke, selanjutnya yang terakhir itu sigma momon B. Nah, di sini kita fokus pada tumpuan B. Nah, di sini karena RBY-nya ini berada dekat titik B, maka tidak memiliki jarak ataupun gaya, maka nilai itu tetap 0. Nah, di sini yang memiliki gaya itu adalah X dan RAY. Nah, berhubungan X ini arahnya ke bawah, maka D itu jadi negatif. Karena berlawanan searah jarum jam, maka nilainya positif. Nah, di gaya vertikal RAY ini karena dia searah jarum jam, maka dia negatif. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai X nya yaitu 1/2. Kenapa dapat 1/2? Karena ini dari kesamaan dari segitiga merata. Terus nah, kenapa bisa dapat 2/3? Karena di sini terdapat bidang miring di segitiga, sehingga nilainya 2/3 karena dia memiliki bidang yang miring dari tengah-tengah ini. Terus kita turunkan ini.
Jadi selanjutnya kita pindah ruaskan RAE-nya menjadi positif. Nah, jadi selanjutnya kita jumlahkan 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, jadi RAE-nya kita turunkan. Selanjutnya 2/6 nya kita turunkan. Oh, 2/3 ini tadi M kita kali M sama dengan kuadrat M. Jadi di sini M-nya kita coret, sehingga RAE. Nah, jadi inilah nilai dari sigma momon B. Nah, agar lebih bagus dilihat, jadi inilah nilai hasil dari sigma momon B.